Yang membuat iblis adalah Allah. Yang membuat kita adalah Allah. Yang membuat Abu Jahal adalah Allah. Ini. Biasanya ada pertanyaan yang disodorkan oleh sebagian orang. Kenapa kok tidak jadikan orang baik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Biar gak ada. Kenapa harus ada neraka ini? Nah, ini panjang ceritanya ini. Ngurus Allah, ini kurang ajar pada Allah. Kenapa hidungmu kayak gitu tuh? Kok enggak ke atas saja biar ajib. Akhirnya pertanyaan aneh-aneh. Kenapa Allah buat hidung kok begini ini? Kenapa tidak di belakang saja? Jadi kalau naik motor enggak usah pakai masker saya. Ayo. Ini kalau ngurus Allah enggak ada ujungnya. Saya pengen aneh ini, saya pengen punya ini apa namanya? Alis terpanjang. Enggak tumbuh-tumbuh. Jadi ada pertanyaan kadang-kadang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ulat bulu. Bikin gatel. Enggak usah bro, ngapain Allah ciptakan ulat bulu nih? Ada nih. Coba kita makan enak, toh enggak sampai buang air, enggak usah bikin WC. WC itu kan kotor. Kenapa harus ini? Allah membuat kita buang air, ini kan Allah. Ini apa enggak ngerti kalau buang air itu kotor? Baik. Engkau yang akan ditanya tentang apa yang kau lakukan. Jangan tanya apa yang Allah lakukan. Baik, ini kaidah. Supaya kita tidak usil dengan Allah. Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah harus menciptakan orang berbeda-beda? Ini kafir, perang, dan sebagainya. Kenapa Allah juga menciptakan orang fakir sehingga ngerepoti yang kaya? Allah kalau menciptakan hambanya jangan kau tanya. Kenapa Allah tidak pakai kenapa? Allah menciptakan sudah. Baik, adapun masalah bagaimana seorang hamba itu melakukan kemaksiatan dan bagaimana iblis melakukan kemaksiatan. Semuanya tidak akan terjadi kecuali karena Allah menghendaki. Tapi jangan masuk bab kebebasan sejabrah. Lah kalau yang menghendaki Allah, kenapa saya dihukum? Saya berzina berarti Allah menghendaki saya berzina. Oh iya bagus, ambil palu jidatnya cetok begitu. Kar itu. Loh kenapa kau pukul saya? Allah menghendakiku memukulmu. Selesai. Ini orang usil itu memang. Kalau tidak begitu repot nanti ya. Wow. Ketahuilah. Allah semua tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Tapi ketahuilah Allah pun memberikan kepada semua hambanya ini kehendak. Hamba yang berakal, semuanya punya kehendak. Dan kehendak yang Allah berikan kepada hambanya ini untuk memilih. Dan inilah yang akan dihisap. Dan bohong kalau orang tidak punya pilihan. Kalau ada orang udah, saya tidak punya kehendak. Ini kehendak Allah, mana duitnya buat saya? Duitnya buat saya. Duit motornya buat saya, mobilnya. Lah, enggak boleh. Berarti Anda menghendaki. Bahwasanya mobilnya tetap ada tangan Anda. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak punya kehendak. Bohong dia. Saya tidak menghendaki. Baik, dia sudah tak tempeleng ceter, mau enggak? Oh enggak. Lah kenapa kamu saya tidak menghendaki? Loh, ente punya kehendak dan ente juga punya kemauan. Enggak mau dipukul dan mau dikasih duit. Ini kehendak. Tapi kehendaknya seorang hamba ini tidak akan kecuali Allah memberikan kehendak. Jadi apa? Ini bab qada qadar. Jadi Allah, ini termasuk yang didiskusikan paling panjang oleh pakar akidah. Jadi kehendak seorang hamba itu tidak akan ada kecuali Allah menghendaki. Jadi kalau bahasa sederhana, apakah seorang itu adalah punya kehendak sendiri sehingga terlepas dari kehendak Allah, atau semua kehendak Allah sehingga ini namanya qadariyah, atau seorang hamba itu enggak punya kehendak seperti bulu yang terbang sana sini sehingga kalau berzina ini kan Allah yang menjadikan saya zina. Naudzubillah. Ada orang ngomong begitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahasanya Allah menghendaki engkau berkehendak. Jadi kehendakmu itu karena Allah kehendaki. Sehingga benar aku berkehendak. Dan aku berkehendak karena Allah menghendaki aku berkehendak. Kalau Allah tidak menghendaki aku berkehendak, aku pun tidak akan punya kehendak. Ibu, sate itu enak atau tidak sih? Yang benar. Sate enak enggak? Saya juga senang enak. Tapi ada enggak orang demam tahu kasih sate pahit? Ada enggak? Kok bisa?
berarti Allah telah mencabut kehendaknya. Ada deh. Allah mencabut kehendaknya. Di saat Allah berikan kehendak, ngiler lihat sate. Berkehendak. Dicabut oleh Allah, dikasih apapun tidak berkehendak. Baik. Enak itu. Yang satu diberi kehendak. Begitu semua urusan kita. Jadi ada Allah. Jadi dalam bahasa diskusi ringan, kalau diskusinya panjang, kita ringankan bahasanya kehendak seorang hamba itu karena Allah kehendaki. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka tidak akan berkehendak. Allah memberikan kepadamu kehendak, keinginan. Akan tapi dengan keinginanmu kau pilih, Allah kasih jalan. Itu loh jalan surga, jalan neraka. Air. Saya minum dan tidak saya minum. Saya punya kehendak, saya ngambil. Saya menghendaki minum. Kalau saya berkeinginan minum air, kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah akan jatuh gelas, lalu tidak jadi minum. Yang makan ayam goreng itu berkeinginan untuk makan ayam goreng. Allah berkehendak, maka enak makan ayam goreng. Anda berkehendak, saya pengen makan goreng, tak taunya keselak tulangnya, enggak jadi makan. Karena Allah tidak menghendaki engkau menikmati ikan ayam goreng. Ini dialog sederhana sebetulnya. Jadi bahasanya, Allah menghendakimu berkehendak. Dan dengan kehendakmu kau pilah. Kalau ada orang mengatakan, wah saya tidak punya kehendak, itu dusta. Allah memberikan kepadamu kehendak. Sehingga kau tahu antara tamr dengan jamrah. Tamrah dan jamrah. Antara bara api dengan kotoran sapi dengan roti kukus. Ada bedanya enggak? Coba suruh milih. Sarapan lagi lapar-laparnya. Milih mana? Roti kukus. Karena cerdas. Baik. Orang lapar. Ini memang pelajaran akidah ini. Harus dimudahkan. Kalau pakai dialog panjang itu. Al-insan musayyar atau mukhayyar. Apakah orang itu punya kemauan atau tidak. Itu panjang lebar. Orang mau makan, orang mau melakukan apa-apa, itu kehendak. Dan tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali Allah kehendaki. Jadi kita punya kehendak. Tapi kehendak kita dikehendaki oleh Allah. Allah menghendakimu berkehendak. Sehingga dengan kehendakmu ini kau pilih. Ada jalan surga, jalan neraka. Tidak boleh orang berkata seperti orang Jabriyah, ya kalau memang urusan akhirat ini yang kadang-kadang orang betul-betul buta dan tuli. Tapi kalau urusan dunia gampang coba. Ada enggak orang lapar lalu ngomong begini? Orang lapar. Ya kalau memang jatahnya kenyang, saya akan kenyang sendiri biarpun enggak usah ke dapur. Ada enggak mau gitu? Enggak ada itu. Pasti bergegas ke beli ke warung. Ini orang, pasti itu. Cuman ada kalau urusan akidah ya ini semuanya kan dari Allah, yang lakukan Allah, menghendaki Allah. Jadi saya zina juga karena Allah yang menjadikan saya zina. Itu urusan zina, mau seenaknya sendiri dia. Tapi urusan kenyang nggak mau ngomong gitu. Urusan lapar. Jadi yang menjadikan iblis Allah. Allah memberikan kepada iblis kehendak sehingga dia mau sujud. Memberikan iblis kehendak sehingga dia menolak. Jadi menolak juga kehendak. Seorang melakukan kemaksiatan, Allah tidak ridho. Sehingga dalam pembahasan akidah, kadang Allah itu memerintahkan sesuatu, tapi Allah tidak. Allah memerintahkan sesuatu. Memerintahkan sesuatu, tapi Allah tidak menghendakinya. Allah memerintahkan sesuatu tidak menghendakinya. Yang pertama, Allah memerintahkan sesuatu dan menghendakinya. Allah memerintahkan sesuatu dan menghendakinya. Allah memerintahkan sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya. Allah menghendaki sesuatu tapi Allah tidak memerintahkannya. Contoh, Allah memerintahkan iman. Iman kan diperintahkan untuk sholat. Kemudian Allah menghendaki seperti orang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk beriman. Jadi Allah memerintahkan iman dan Allah menghendaki. Kemudian Allah memerintahkan dan Allah tidak menghendaki. Contoh, Allah memerintahkan Abu Jahal iman.
Tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Kafirlah dia. Ini. Kemudian ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak memerintahkan, tapi Allah menghendaki. Kekafiran Allah tidak memerintahkan. Tapi kenyataannya Allah menghendaki Abu Jahal untuk kafir. Ini adalah akidah dan ini kenyataan. Apakah Allah menyuruh Abu Jahal untuk kafir? Tidak. Allah memerintah. Allah tidak menyuruh kekafiran, tapi Allah menghendaki Abu Jahal kafir. Jadi sangat beda. Kehendak Allah, kemudian kehendak manusia. Wa hadainahu najdain. Ada dua jalan. Itu jalan surga, jalan neraka. Lebih jelas lagi, kalau kita punya kehendak, kalau tidak ikut jalan, saya punya keinginan, tapi gak ikut jalannya dianggap gila. Pasti dianggap gila. Contoh. Ke arah sana kanan sumber. Kiri kali Tanjung. Coba sekarang ada dapat hadiah. Jamaah ini yang pulang ini nanti insya Allah yang sempat duduk di paling depan ini dapat hadiah 50 juta. Baik. Diambil di Kecamatan Sumber. Nih Pak Camat tolong kasih tahu nih. Diambil di Kecamatan Sumber. Kecamatan Sumber belok kanan. Coba akhirnya ada beberapa orang dapat duit semuanya ini. Langsung pergi keluar dari gang. Kemana kira-kira? Hah? Ke arah Sumber. Karena dia pinter. Urusan duit memang gampang cerdas. Baik. Kalau ada orang tiba-tiba, saya akan ngambil duit di Sumber. Lah kok belok ke kiri kali Tanjung? Orang pada bilang apa? Stres dia gila. Uang duitnya di Sumber kok belok ke kiri. Kemudian dia berhujah, kalau bangsa harus nyampe Sumber kan pasti nyampe Sumber. Tidak ikut jalannya. Allah memberikan jalan, ini jalan ke surga, taat, ibadah dan sebagainya. Jalannya jelas nih, sedekah, taat, ibadah dan seterusnya. Tatonya lewat jalan kiri, zina, mabuk sebagainya. Mau kemana? Mau ke surga. Kayak tadi ngambil duit Sumber lewat kali Tanjung, stres. Ada jalan, makanya belajar. Ini jalan surga, ibadah, menjauhi kemaksiatan, ini jalanmu, surga. Jalan neraka mah itu. Ada orang mau surga lewat jalan neraka. Ini Allah memberikan akal kepada kita, kemudian ada kehendak, dan kehendak ini kita gunakan untuk apa? Seperti antara saya makan dan makan. Milih juga itu adalah kehendak. Kita diberi oleh Allah kehendak. Kehendak, lihat. Akan tapi kehendak kita belum terlaksana. Saya berkehendak mengambil pulpen, berkehendak. Tapi ada orang, ada gerakan yang tidak kita kehendaki tapi terjadi. Jadi di dalam diri kita itu ada kehendak Allah yang memang kita tidak bisa ikut-ikut, tapi ternyata di situ ada kehendak kita yang Allah berikan kepada kita. Ada kehendak Allah yang kita tidak bisa ikut-ikut. Kok jadi keriput ya? Kok uban? Saya pengen gak beruban nih. Saya kan punya diri sendiri, ya. Atau orang yang menggigil. Coba mau diem, tetap gak? Gigil. Kenapa kamu gigil? Diam. Nah, makanya ini hantaman untuk kaum Qadariyah. Qadariyah berkata, aku bisa mengatur diriku. Karena apa? Allah memberikan kepadaku kekuatan. Jadi Allah sudah lepas dari saya. Gemeteran gak bisa berhenti. Ubannya pun tambah gak bisa kurang. Saya akan batasi agar saya tidak beruban. Saya pengen tetap muda. Nah, karena apa? Ada kehendak Allah. Ini berdiskusi panjang tentang akidah. Yang menjadikan iblis adalah Allah. Akan tapi Allah memberikan kepada iblis kehendak. Dia kemauan untuk masuk kemana. Ada jalan surga, ibadah. Kemudian iblis juga dikasih tahu sombong adalah menjerumuskan. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Siapa kehendak iblis mengikuti jalannya setan, jalan neraka, maka iblis akan menjadi makhluk yang sengsara. Semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Makhluk yang menciptakan Allah. Akan tapi pekerjaan kita ini buah daripada kemauan kita. Dan inilah yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.